Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggir Julianti dengan NIM M1G1200016. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Manajemen Lingkungan Proyek. Ruang lingkup proyek pengelolaan. Ruang lingkup proyek merujuk pada batasan dan cakupan dari suatu proyek. Ini menggambarkan semua kegiatan, hasil, dan sumber daya yang terlibat dalam proyek tertentu. Pengelolaan ruang lingkup proyek melibatkan identifikasi, definisi, dan pengendalian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Pengelolaan ruang lingkup proyek mencakup beberapa langkah, antara lain seperti identifikasi ruang lingkup, pemantauan ruang lingkup, pengelolaan perubahan, dan pemantauan dan pengendalian. Ruang lingkup proyek proses manajemen. Ruang lingkup proyek mencakup semua kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Proses manajemen ruang lingkup melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk merencanakan pengumpulan persyaratan, mendefinisikan ruang likup, membuat word breakdown struktur, memvalidasi cakupan, dan mengontrol cakupan proyek. Selanjutnya, metode untuk mengumpulkan persyaratan. Mengumpulkan persyaratan yang jelas dan komprehensif adalah langkah penting dalam pengembangan proyek atau produk apapun. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan persyaratan. Yang pertama, wawancara dengan stakeholder, observasi, survei, fasilitasi workshop atau pemantauan kelompok fokus. Yang selanjutnya, studi dokumentasi, prototipe dan uji coba, analisis risiko, dan brainstorming. Isi proyek pernyataan lingkup. Pernyataan lingkup proyek adalah dokumen yang menggambarkan secara rinci ruang lingkup atau cakupan proyek, termasuk semua pekerjaan yang akan dilakukan, produk atau hasil yang akan dihasilkan, dan batasan-batasan yang mengatur proyek tersebut. Pernyataan lingkup proyek biasanya mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, deskripsi proyek. Yang kedua, tujuan proyek. Yang ketiga, deliverable. Yang keempat, batasan proyek. Yang kelima, kriteria keberhasilan proyek. Yang keenam, eksklusi. Yang ketujuh, pemangku kepentingan. Yang kedelapan, persyaratan proyek. Selanjutnya, analogi top-down dan bottom-up. Dalam konteks work breakdown structure, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan struktur pekerjaan. Yang pertama, analogi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan analogi atau perbandingan dan proyek-proyek sebelumnya yang serupa. Yang kedua, top-down. Pendekatan top-down dimulai dengan mengidentifikasi tujuan utama proyek dan kemudian memecahkan menjadi sub-tujuan yang lebih kecil. Yang ketiga, bottom-up. Pendekatan bottom-up dimulai dengan mengidentifikasi tugas-tugas terperinci yang diselesaikan dalam proyek. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan masukan pengguna. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan masukan pengguna. Yang pertama, memberikan sambutan yang ramah dan jelas. Yang kedua, membuat saluran komunikasi yang mudah diakses. Yang ketiga, tanggapi dan cepat dan terbuka. Yang keempat, memberikan insentif. Yang kelima, monitor media sosial dan ulasan. Yang keenam, melakukan survei dan wawancara pengguna. Yang tujuh, teruslah mengembangkan produk atau layanan. Selanjutnya, perangkat lunak untuk membantu proyek manajemen lingkup. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan perangkat lunak dapat digunakan untuk mendukung proyek manajemen lingkup. Yang pertama, alat perencanaan proyek. Yang kedua, alat kolaborasi. Yang ketiga, alat manajemen persyaratan. Yang keempat, alat pemetaan dan diagram. Yang kelima, alat manajemen risiko. Dan keenam, alat pelacakan dan pelaporan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.